Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah virtual pada sore ini. Saya Pastor Markus Hidayat datang menjumpai Anda di dalam kasih Tuhan. Dan pastikan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Baik Pak Bu, pastikan semua ikut di dalam ibadah ini, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mulai on di monitornya dan juga bersikap sebagai seorang imam, kumpulkan keluarga, ambil catatan dan Alkitab tentunya. Kalau memang sudah tidak mempergunakan Alkitab, barangkali dengan gadgetnya atau iPad dan sebagainya yang bisa membuka firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita buat jalan kita, ya. Terang dan pelita buat jalan kita. Nah Pak Bu, pagi tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu yang mengikuti pagi atau yang bisa terus rejoin di channel yang sama di setiap jam tentunya. Itu bisa dibuka kembali. Dan topik pagi tadi kita bahas adalah hilang otoritas anak. Pak Bu, Tuhan tidak merencanakan persoalan di dalam kehidupan kita. Dan persoalan merupakan bagian daripada kehidupan. Nah itulah seringkali saya punya pengertian bahwa hidup di dalam kehidupan itu ada dinamikanya. Proses perubahan waktu itu namanya dinamika. Seringkali dikatakan itulah musim kehidupan. Dan setiap musim kehidupan yang kita hadapi seharusnya sebagai anak Tuhan kuat menghadapinya. Pagi tadi saya mengutip kalimat berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan atau Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa langit selalu biru. Dan memang ada yang bertanya sama saya, masa sih Pastor Tuhan jahat banget? Bukan Tuhan jahat, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa langit selalu biru. Artinya ada kelabu, bahkan terkadang ada gelora yang menerpa. Dan semuanya itu akan datang untuk menerpa setiap orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Dia. Itulah kehidupan. Tetapi kita harus syukuri bahwa sebagai orang percaya, Tuhan membekali otoritas sebagai anak. Dia sanggup menghadapi setiap tantangan. Nah, manakala tantangan itu datang, ia tidak sanggup menghadapinya. Jangan salahkan kehidupan itu. Kembali koreksi. Apakah hidupmu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Nah, itulah Pak Bu, dan sore ini kita kembali mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur setiap waktu kami diberi kesempatan untuk sama-sama belajar firman-Mu. Hamba-Mu ingin menyampaikan isi hati Tuhan, dan itu firman yang dibutuhkan oleh orang percaya. Karena firman-Mu akan meneguhkan iman kami sehingga kami kuat menghadapi setiap tantangan. Sore ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan, dan yang kami yakini bahwa itu adalah suara-Mu sendiri. Urapilah setiap perkataan hamba-Mu, diberikanlah kesanggupan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu turun atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Walaupun dalam masa distancing ini kami dipisahkan dari kondisi, dipisahkan tempat ini, tetapi kami tidak terpisah oleh hadirat Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjamah kami, membukakan pengertian buat kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap kuat teguh di dalam setiap musim kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah Pak Bu, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Saya bagi beberapa segmen di dalam pembicaraan. Saya konstruksikan maksud daripada firman Tuhan tersebut supaya nanti labuhnya pas dan masuk ke dalam hati kita, dan lebih dari itu firman itu akan bekerja. Saya akan bacakan pada segmen yang pertama dari ayat yang ke-19. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sol yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah. Sampai di sini dulu Pak Bu. Saya kontraskan ayat ini. Alkitab katakan pengharapan itu adalah Saul. Artinya jangkar Pak Bu. Bagi seseorang yang seringkali berlayar dia mengerti buat apa itu jangkar. Jikalau kapal tidak punya jangkar, perjalanannya atau pelayarannya itu sangat membahayakan. Karena perjalanan sewaktu-waktu dia perlu berlabuh dan kalau dia berlabuh di tengah lautan, maka yang diperlukan adalah jangkarnya. Nah, jangkar itu merupakan kekuatan untuk mengikat di mana ia berada. Nah, Tuhan melalui penulis kitab Ibrani memberikan satu analogi bahwa pengharapan adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa. Jadi apa Pak Bu? Pengharapan itu harusnya kuat sehingga aman bagi jiwa kita. Jikalau pengharapan tidak memiliki sasaran yang tepat dan tidak kuat, maka tidak aman bagi jiwa. Bukankah begitu artinya? Jikalau tidak aman bagi jiwa kita, dipastikan berbahaya. Saya mempunyai suatu akronim. Kalau jiwanya tidak aman, makanya akan cenderung menjadikan orang tertawa. Tertawa itu bagus, sehat. Ya Pak ya? Tapi tertawa akronim saya itu adalah terpapar abnormal jiwanya. Nah itu dia, tertawa sendiri di jalan. Lihat, lagi. Nah Anda yang ngomong, bukan saya. Setiap orang diharuskan punya pengharapan. Perjalanan kehidupan ini diibaratkan kapal yang sedang berlayar. Perhatikan. Jikalau hidup di dalam kehidupan diibaratkan kapal yang sedang berlayar, maka yang diperlukan adalah Saul. Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, seseorang yang hidup di dalam kehidupan, dia harus punya pengharapan. Nah, kalau dia tidak punya pengharapan, maka dipastikan orang itu berbahaya dalam hidupnya. Lo kok dengar pengharapan? Mau kemana dia pergi? Hidup tanpa pengharapan, bagaikan hidup tanpa nafas itu. Kan seperti itu. Tetapi kalau hidupnya punya pengharapannya kemana? Pengharapan bukanlah sesuatu yang abstrak, yang moga-moga. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kata pengharapan adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Hanya persoalan waktunya aja. Tapi itu pasti. Itulah yang dikatakan jiwa kita tenang. Jikalau kita berharap sesuatu pasti akan terjadi, maka jiwa kita akan aman. Dan setiap kita letakkan sebuah pengharapan, ada namanya resiko. Ada konsekuensi logikanya. Istilah kata lain secara ilmiah, konsekuensi logisnya. Artinya apa? Ketika kita mengambil keputusan, kita akan dihadapkan untuk mengerti apa yang kita harapkan. Jikalau kita tidak mengerti apa yang diharapkan, maka satu hari kita akan lemah terhadap pengharapan itu. Dan mudah digoncangkan. Akibat goncangan itu datang, maka kita akan menjadi orang yang tertawa karena jiwanya tergoncang. Istilah lain, jiwanya tertepar. Tertepar itu artinya ya tertular. Tertular dengan apa yang diharapkan tapi tidak ada faktanya. Sehingga abnormal jiwanya. Kan hari-hari ini begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Bekerja, begitu berhasil senang. Tiba-tiba datang. Ya apa ini? Pandemi COVID-19. Sehingga semuanya seakan-akan hilang pengharapannya. Nah ini masalah. Karena gak punya dasar. Inilah dikatakan apa? Konsekuensi logisnya. Dia berharap, tapi dia menikmati kehidupan. Diberkati oleh Tuhan, tapi dia gak ngerti dasarnya dari mana. Begitu datang bencana, semua yang tadinya dinikmati tiba-tiba hilang, lenyap. Saya ingat dulu peristiwa di satu kota, ada orang usahanya sukses. Bahasa kami di Jakarta, saban hari kerjanya cuma hanya order.
Order datang, kirim, delivery. Satu ketika gudangnya kebakar. Jadi habis semuanya, ludes. Dan tiba-tiba tidak bisa lagi mengendalikan jiwanya. Akibatnya apa? Jadi tiap hari juga telepon. Kenapa? Karena jatuh bangkrut, tidak lagi berdaya, istrinya jual gado-gado. Dan setiap waktu dia bantu istrinya jual gado-gado. Lalu ulekan gado-gado itu diambil. Halo, mau berapa bungkus gado-gado saya kirim. Nah itu lagi tertawa namanya. Ya, tertepar jiwanya. Ya, tertepar jiwanya, jadi abnormal itu Pak Bu. Maksud saya begitu. Sebelum saya lanjut, saya akan memberikan beberapa penegasan memperjelas tentang pengharapan ini. Ada cerita dari seorang sahabat saya di satu kota sewaktu saya melayani. Dan orang ini haus akan kekayaan. Kaya tidak salah. Ya, kaya tidak salah. Tapi kalau kita ingin kaya, ini masalah. Kata ingin biasanya itu adalah kita terikat dengan kekayaan. Bukankah Alkitab katakan kalau kita punya uang tidak ada persoalan. Tapi kita ingin punya uang dan jatuh cinta pada uang, itu menjadi akar kejahatan. Nah seperti itulah ya terminologi yang saya bangun. Nah orang ini memang dia sudah kaya tapi dia ingin lebih kaya. Sebenarnya tidak salah kalau dia kaya tambah kaya, itu firman Tuhan juga berikan kepada kita seperti itu. Kalau dia benar-benar punya pengharapan yang benar. Tapi ini pengharapannya tanda petik tidak benar. Satu hari diajak oleh temannya, dia konon katanya di satu kota ada gereja Tuhan dan hamba Tuhannya konon katanya luar biasa urapannya. Dia kalau doain Anda akan bakal berubah. Dan buktinya si A, si B, si C diceritakan semuanya luar biasa hidupnya. Wah kalau itu sebuah propaganda pasti tertarik. Siapa yang tidak tertarik? Coba Pak Bu, kalau saya bilang nanti ke sini tak tumpangkan tangan, besok Anda akan diberikan kekayaan yang berlipat ganda. Saya pastikan Bapak Ibu akan tertarik. Tapi persoalannya siapa yang ngomong? Kalau pendeta seperti saya ngomong mungkin kurang tertarik. Kalau pendeta yang lain mungkin yang ada kaliber lainnya ya. Dan pendeta-pendeta itu yang biasa dipakai ya. Nah emang benar di kesana Pak Bu, sehingga singkat cerita selain didoakan akhirnya dia mengikuti semua ritual yang diharuskan. Ini waktu saya di sana dia cerita. Ya istri saya juga dengar. Dia ikuti ritualnya dan itu tidak gampang ritualnya. Dan harus beli peralatannya, atribut-atributnya. Sehingga setiap hari apa dia mesti doa seperti yang dikemukakan. Dikiranya ketika itu dilakukan tiba-tiba dia bisa berubah. Dan memang dilakukan berkali-kali dan cukup lama waktunya. Akhirnya apa? Dan orang ini konon katanya dia bersaksi sih. Akhirnya dia tambah hari, tambah susut, karena biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, pengharapan tidak pada sasarannya, jiwanya mulai tergoncang, kerjanya tidak terlalu dinamis lagi, dia hanya berharap kepada yang namanya urapan-urapan itu. Saya bilang urapan itu tidak salah, jangan kita mempersalahkan tapi oknumnya ini yang masalah. Akibatnya jatuh bangkrut dia. Setelah jatuh bangkrut dia baru sadar bahwa dia terjebak kepada sebuah konsep. Konsep apa? Konsep dunia kalau bagi kita. Itu konsep dunia yang menawarkan kepada kita keinginan sukses secara instan. Nah ini masalah Pak Bu. Harapan seperti itu sangat berbahaya. Pertanyaannya kenapa malam ini kita sharing tentang pengharapan? Karena kondisi keadaan hari ini ada terlalu banyak orang berharap pengen cepat selesai. Tidak salah kita pengen cepat selesai. Tapi masalahnya kalau kita tidak mengerti penyelesaian itu tidak ada. Sehingga lama-kelamaan kita bisa jadi stres. Kalau udah stres maka imun kita menjadi lemah. Imun kita lemah, kita mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang ya sudah bagaikan tamu sedang menanti itu Pak Bu. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kita belajar tentang pengharapan yang benar bagaimana. Nah yang kedua saya memberikan satu kesaksian. Saya pernah punya masalah di dalam pelayanan.
Selama saya berada di Pontianak, Tuhan utus saya di Pontianak, selama 10 tahun saya berpikir bahwa saya punya kemampuan untuk melayani dan saya sanggup melakukan tugas pelayanan. Dengan latar belakang pengetahuan saya, dengan kemampuan saya, selama 10 tahun Pak Bu, apa yang terjadi? Hasilnya nol, hasilnya ya jatuh bangun. Pertanyaannya, tergoncang enggak? Tergoncang juga. Harapan saya apa? Saya berharap karena saya punya kemampuan, saya lakukan pasti bisa. Sampailah pada satu ketika saya ingat firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang saya pakai, tapi kamu memakai saya, kata Tuhan. Maka ketika engkau memakai saya, yang ada di dalam pelayanan kamu semuanya bagus-bagus. Kecapi yang bagus, rebana yang bagus, anggur manis yang bagus. Tapi perbuatanku tidak kelihatan dan pekerjaanku juga tidak tampak. Maka orang-orang kudus ia akan mati kelaparan dan orang-orang mulia dia akan tetap tidak mengerti. Khalayak ramai dikatakan, dia tetap akan bingung dan bimbang. Wah, ketika saya baca, saya pikir yang saya bangun selama ini, saya kirim orang tuh belajar musik, belajar nyanyi, macam-macam dipelajari. Kita pikir dan kemampuan kita bisa buat menata sebuah ibadah dan Tuhan hadir dan banyak orang diselamatkan. Dan itu dikatakan rebana, kecapi, tarian. Kita belajar khotbah yang bagus, undang hamba Tuhan yang mampu berkhotbah, anggur manis tersedia. Tapi Tuhan yang gak kelihatan. Nah, saat itu saya ambil keputusan, ini ada sesuatu yang tidak beres, mesti bertobat. Bertobat. Waktu saya bertobat, kita berdoa, ya saya tidak minta jemaat harus ikuti cara saya karena saya ambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya bertobat, saya mesti harus juga mengambil sebuah keputusan untuk puasa dan sebagainya. Yaitu prinsip yang saya dapatkan dari Tuhan, saya lakukan. Setelah itu saya dapatkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa dikatakan begini, ya Tuhan, hanya kuasamulah raja bersuka cita. Nah, itulah maksud 21. Apa yang kau rindukan kukaruniakan, permohonan tidak pernah engkau tolak, dan kusambut engkau dengan mahkota kemenangan, umur panjang dan seterusnya dan seterusnya. Saya pegang itu Pak Bu. Itu pengharapan saya. Karena saya tahu itu firman Tuhan, pengharapan yang benar. Dan itulah bagaikan Saul yang kuat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ada di ayat yang ke-20 itu Pak Bu. Pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dan seterusnya. Baca di rumah. Artinya apa? Artinya pengharapan itu dasarnya adalah firman Tuhan yang kita terima Pak Bu. Bukan firman Tuhan yang datang oleh seorang pakar nubuat lalu dia berikan firman, kamu pegang. Itu yang dialami Ayub juga. Dia berharap kata orang, hidupnya gundah gulana. Sampai pada satu masa. Dan dia berkata, Tuhan, kemarin kata orang aku berharap. Ini bahasa saya. Tapi hari ini karena mataku sendiri melihat, maka aku berharap. Dan Alkitab katakan pengharapan itu adalah pengharapan yang benar. Nah, ini topik kita malam ini. Pengharapan yang benar. Bilang pengharapan yang benar. Artinya kalau ada pengharapan yang benar berarti ada pengharapan yang tidak benar. Nah, pengharapan yang benar itu modelnya apa? Pengharapan yang benar itu adalah kebenaran firman Tuhan yang keluar dari hadirat Allah. Maka dikatakan dilabuh di tebi. Ini pengertian saya. Dapatkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dapatkan firman Tuhan yang benar? Sementara kita kerjanya cuma cari manusia. Bangkit. Doakan buat saya ya. Gideon kasih saya nubuatan.
Gak salah, meneguhkan saya aja. Bang Suprapto, tolong doakan saya. Dikasih firman Tuhan, gak salah juga. Dan semuanya itu adalah pendapat orang. Bisa gak sih Tuhan pakai dia? Kalau Tuhan bisa pakai dia, masa Tuhan tidak bisa ngomong langsung sama saya sih? Halo? Dan ini bukan lagi zaman kita bergantung kepada manusia. Boleh bareng manusia, itu adalah mitra kerja kita. Tetapi urusan firman Tuhan adalah Allah bicara langsung kepada kita. Tuhan bisa bicara melalui intuisi. Maka itulah sebabnya kita perlu merenung. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang tertulis. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Sampailah kita tidak bisa mimpi. Tuhan juga bisa berbicara melalui saat waktu mungkin lagi khotbah, tiba-tiba Anda dengar dari firman Tuhan yang dibacakan, terinspirasi kepada satu maksud yang lain, dan ada peneguhan firman Tuhan di ayat yang lain. Pegang itu, artinya Tuhan sedang berbicara dan diuji. Dan itulah firman Tuhan yang benar. Nah, firman Tuhan seperti itu yang dikatakan oleh Abraham. Walaupun gak ada dasar berharap. Ya, berapa minggu lalu saya pernah khotbah di sini. Walaupun gak ada dasar berharap. Kenapa? Ya sudah tua, tak berdaya. Tapi terhadap firman Tuhan, aku tetap berharap. Jadi pengharapan yang benar ada pengharapan didasarkan firman Tuhan yang didapatkan langsung. Oleh sebab itu firman yang diharapkan, ia akan berakar di dalam dirinya. Karena itu pengharapan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa asli, bahasa Grekanya dia katakan begini, elpis. Elpis itu diambil dari dua akar kata, yaitu elabon dan pistis. Elabon itu menerima, pistis itu ada percaya. Arti kata pengharapan, terimalah apa yang kau percaya. Lalu apa yang dipercaya? Yaitu jangan sembarang percaya, Pak Bu, berbahaya. Percaya harus benar-benar firman Allah yang engkau dapatkan dalam sebuah pergumulan. Maka firman Tuhan yang datang dari dia tidak sekedar cuma memenuhi pengetahuan kita. Dia langsung berakar ke dalam hati kita. Itulah sebabnya Alkitab katakan, jikalau itu firman yang kau dapatkan bukan dari kata A, kata B, tapi atas pergumulan Anda sendiri, ketika itu datang berakar dalam hatimu, dia berakar, berdasar, lalu dia akan bertumbuh. Dalam kitab Matius pasal 13 ayat 23 dikatakan, dia akan bertumbuh dan berbuah, buahnya bisa 30 kali lipat. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Karena berakar pada dasar yang benar. Dan itulah disebut iman yang bertumbuh. Maka kalau Anda bertanya sama saya, apa itu iman? Iman itulah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Artinya elpis. Bukti segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman itu mempunyai konsekuensi logisnya. Artinya apa? Ketika kau bilang beriman, bukan lagi engkau hanya moga-moga, tapi engkau tahu jelas ada buktinya. Bukti apa di sini? Maka ketika Tuhan bicara sama saya pada awal tahun 2022, pulang kamu balik lagi ke Kalimantan, aku akan jadikan tahun-tahun ke depan kamu adalah tahun yang sukses. Bukan orang yang bilang, Tuhan ngomong sendiri sama saya pegang itu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam hati, dan dia tidak hanya menjadikan saya senang, tapi dia akan bergerak karena dia kuasa. Dia bergerak. Dan apa yang terjadi Pak Bu? Dia mulai mencerahkan hati, dia mencerdaskan jiwa. Tiap keputusan yang kita ambil konstruktif, dinamis, aktif dan responsif. Itu yang seringkali saya katakan radar. Radikal. Antusias. Saya ngomong terus. Dinamis. Kerjaan kita begitu gampang. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa malas. Kita berdoa juga semangat sekali. Agresif di dalam menyikapi setiap kondisi Pak Bu. Respon. Walaupun terkadang sangat melelahkan, tapi kita respon juga. Pada akhirnya
ketika firman Tuhan pada titik kulminasinya. Wah, saya menggunakan istilah kulminasi. Paksa. Emangnya semua ini simsalabim apa? Emangnya kita jualan di sana apa? Enggak. Kalau Anda tanya, siapa yang hebat? Enggak ada yang hebat di sini. Pastor Markus, hebat apa itu? Enggak ada yang hebat, Pak Bu. Dan kadang-kadang kita enggak menyadari loh, Pak Bu. Saya bicara konteks pelayanan. Kalau Tuhan saja bisa memberkati pelayanan seorang hamba Tuhan, masa sih Tuhan tidak bisa memberkati setiap kondisi kehidupan kita dimanapun kita berada dan apa yang dikerjakan. Masa Tuhan tidak bisa memberkati sih? Tidak mungkin lah. Nah, itulah sebabnya saya mengunci kalimat yang terakhir ayat ini. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah itu bentuknya gimana? Halo? Kasih Allah itu gimana? Pejabat kudus. Tidak salah, ini perintah Tuhan. Tapi kasih Allah, Pak Bu, bagi tiap orang yang pernah jatuh cinta tahu tentang jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta jarak jauh, tapi zaman sekarang sih kayaknya nggak seperti itu lagi. Tapi masih lah ya, masih juga. Walaupun kalau zaman dulu surat cinta, tapi sekarang surat WA kali ya. Tapi ada tulisan juga kan. Nah, ketika saya jatuh cinta dengan mantan pacar saya akan kirim surat buat dia. Ketika dia dapat surat, dia bilang apa? Oh, surat tagihan hutang. Kan enggak gitu. Surat apa itu namanya? Surat cinta. Surat tagih hutang? Bukan. Surat cinta. Kalau Anda mau cari di mana Anda jatuh cinta sama Tuhan, baca surat cintanya. Inilah dikatakan apa? Bahwa cinta Tuhan telah dicurahkan. Artinya darahnya dicurahkan, tulislah surat-surat yang hidup dan tertulis di Alkitab. Ketika kita baca Pak Bu, memang tulisannya itu mati, tapi rohnya hidup. Ketika rohnya ada dalam hati kita, roh itulah yang akan mengaruniakan kita untuk tetap berharap. Walaupun sudah tidak ada dasar lagi berharap, maka Abraham berkata, pengharapanku tidak menjadi lemah. Imanku tidak akan menjadi lemah karena firman Tuhan. Yang kedua di mana Pak? Dan tidak pernah bimbang terhadap apa yang dijanjikan. Itulah orang yang punya pengharapan yang benar. Dan oleh dikatakan apa? Dalam iman dia tetap memuliakan Tuhan. Bayangkan, dapat anak satu, diminta sama Tuhan lagi. Bro Suprapto, Anda punya mobil berapa? Saya minta semuanya, mau? Bisa kasih? Saya dulu pernah, Tuhan izinkan saya minta sama jemaat Tuhan. Siapa yang punya harta yang paling baik di sini? Ada yang kasih saya tanah, ada yang kasih saya mobil, semua kasih saya itu. Saya minta sekarang, kata Tuhan. Masih ingat ya waktu lagi Haji Abbas. Ada satu kameramen dia buka gelangnya dia kasih saya. Kamu rela kasih saya? Iya Pak. Kenapa kamu kasih? Saya kasih Tuhan bukan kasih Bapak. Bagus saya bilang. Saya berdoa, saya tanya Tuhan lagi. Tuhan ini gimana? Kata Tuhan sudah didoakan, kembalikan lagi. Minta mereka kelola dengan baik. Nah ini orang-orang yang kelola ini sekarang lupa sama saya. Ya kan? Untung Bro Suprapto tidak ikut ambil bagian. Ya didoakan, dikembalikan kelola. Ya. Artinya kelolalah, itu milik Tuhan yang dipercaya kepada kamu. Saya kembalikan lagi itu semuanya, sertifikat saya kembalikan. Nah Pak Bu, Tuhan Abraham pernah mengalami seperti itu. Anda bayangkan, sudah bergumul sekian lama. Dapat seorang anak yang dikasihi dan Tuhan tidak minta yang lain, dia minta yang itu pula.
Tuhan yang minta itu langsung menyentuh hati. Karena cinta itu langsung menyentuh hati. Kira-kira waktu diminta gimana? Sama juga kita jatuh cinta kan. Tiap orang yang pernah jatuh cinta. Kamu pernah jatuh cinta enggak? Kayaknya belum pernah kali ya. Ini pertanyaannya agak sadis katanya. Menyinggung perasaannya. Oke, sorry deh. Kalau jatuh cinta begitu dia ngomong I love you, itu gak usah tidur Pak Bu. Bolak-balik itu bantalnya kayak kepanasan aja. Kenapa? Itu kalimatnya ada energi dan ada namanya apa? Powerful. Gak tahu yang lain, gak, saya sih begitu. Itu benar berakar. Kalau yang lain apa ya? Enggak lah, biasa aja. Nikah ya nikah aja. Namanya juga kawin gitu ya. Bosan ya cerai aja. Jalan itu. Itu cinta yang gak benar. Nah Pak Bu, Alkitab katakan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Pengharapan bukan dari kata orang, tapi oleh karunia roh. Baca. Dan itu yang dikatakan iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar waktu yang diharapkan. Tidak kelihatan. Tapi dibuktikan apa? Dibuktikan dengan di hati. Hidupnya radikal. Saya ulang lagi. Orang beriman hidupnya radikal. Nyanyi semangat. Senyum. Senyum penuh dengan Roh Kudus. Orang yang lihat aja langsung tarik. Ngomong dengan yakin. Entah di rumah kalau Anda mau korek. Apa? Ini hidung. Kuping lagi. Ya. Mau korek upil di rumah aja. Ini bukan radikal itu. Ya, kedodoran namanya. Antusias. Hidupnya antusias. Nah, ada orang antusias kalau ada yang didapatkan aja, itu bukan orang beriman, itu hanya orang beramin. Dinamis. Orang dinamis itu dikasih tahu apa? Bisa, Pak. Bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Bisa, ini kalau kita sebagai prajurit dikasih tahu, bisa. Itu yang dikatakan apa? Hineni. Ya, hineni ya. Hineni itu siap. Ya itu seorang hamba itu kalau dikatakan di Alkitab dikatakan waktu Tuhan datang kepada Abraham, ya kan? Dia bilang, "Lekha, pergi jalanlah." Kata si Abraham, "Hineni, siap, laksanakan." Waduh, itu dia. Jadi itulah orang dinamis. Disuruh apa saja bisa. Enggak terlalu neko-neko gitu. Ya kalau babe yang suruh sih bolehlah, kalau Banggit yang suruh entah dulu lah. Itu dia masalah nih. Bukan soal siapa yang suruh, tapi kalau engkau percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda, hal-hal yang baik harus kita lakukan dengan konsekuensi dan tanggung jawab dan konsisten. Jangan cuma disuruh semangat, habis itu hilang semangatnya. Dan antusias, agresif dan respon. Sharing malam ini, pengharapan yang benar adalah pengharapan hasil dari sebuah pergumulan. Saya konstruksikan hasil dari sebuah pergumulan. Engkau percaya, lalu terimalah ya apa yang kau percaya itu berakar dalam hatimu. Sehingga dia akan bereaksi, engkau lakukan dengan taat tekun. Taat, radikal namanya. Ya, saya lihat banyak teman-teman kita yang benar-benar itu berakar di hati, itu radikal banget. Satu hari ada seorang anak Tuhan datang ke rumah saya, bawa semua surat-surat usahanya sambil nangis. Kenapa kamu pagi-pagi nangis? Saya keinjak apa? Tuhan suruh saya bawa ini kepada Babe. Wah, puji Tuhan, pagi-pagi harta benda datang ke rumah. Itu radikal itu. Saya ambil, saya periksa semua, wih luar biasa ini barang. Benar nih, benar bea. Saya ambil sama istri sayang, masukkan ke berangkas, nanti kita jual. Enggak, saya doa, saya tanya Tuhan, ini mau apa nih Tuhan? Pagi-pagi ada kirim harta gitu banyak Tuhan yang berkati, kembalikan, urus, kelola ya. Jangan lupa, ini punya Tuhan bukan punya kamu. Wih, luar biasa radikal. Dia kembalikan hasilnya.
Ini gereja semua begitu. Saya juga tidak langsung akan ambil kok. Tiap apa yang diberi saya mesti tanya. Ada yang mau kasih mobil, senang saya dikasih mobil. Ini benar-benar saya ngomong. Jumlah uangnya besar. Tapi saya tanya dulu, Tuhan ini mobil benar nggak di Tuhan? Benar sih mobilnya. Orang yang kasih tulus juga. Terus saya ambil, Tuhan jangan. Doakan dulu. Biar dia diberkati. Satu hari dia kasih yang lebih bagus. Tapi bukan untuk kamu. Untuk pekerjaan Tuhan. Saya berharap. Tapi bukan untuk saya. Dan memang betul Tuhan pakai orang ini untuk membiayai pembangunan gereja. Ini bukan uang cepet nopet tun nih. Puluhan miliar Pak Bu. Ingat, pengharapan yang benar adalah sentuhan dari Tuhan. Walaupun lambat tapi tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tadi ada lagu yang terakhir itu. Saya waktu kamu belum nyanyi, Tuhan taruh di hati saya nyanyi lagu itu, sama saya nggak ngerti lagu itu. Saya cuma tahu be center itu. Jadi Jesus be the center, ya. Itu apa namanya? From my heart to the heaven. To the heaven. From my heart to the Oh, from my heart to the heaven. Nah, itu saya pikir lagu itu tadi nyanyi lama, tiba-tiba ada nyanyikan. Mari dalam waktu ini kita sama-sama naikkan. Pada saat Bapak Ibu di rumah ikuti menyembah Tuhan, saya berdoa. Biar malam ini, sore ini maksud saya, Tuhan menerobos ke dalam hatimu, engkau dapatkan firman, itu jadikan pengharapan. Tulis besar. Pegang. Di masa-masa kondisi sekarang yang begitu berat, ini baru nih, masih akan ada waktu-waktu berikutnya. Masih ada musim kehidupan yang berikutnya. Tapi jangan takut. Kalau engkau berjalan sama Tuhan, pegang firman, itu pengharapan yang kuat. Jiwamu tenang, tidak akan stres. Karena terlalu di dalam hadirat. Tadi sama-sama kita katakan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, you are to my life. Kau sumber pusat hidupku, sumber segalanya. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus,
Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yesus Tuhan. Tuhan itu adalah pusat kehidupan kita. Tuhan, dialah hidup Anda dan saya. Karenanya Pak Bu, saat waktu engkau menyadari dalam kondisi yang tidak nyaman, itu adalah sinyal bahwa kita perlu koreksi diri kita. Bukan menuduh orang lain. Apakah kita sudah punya pengharapan yang benar? Ataukah selama ini pengharapan kita hanya berpusatkan keegoisan yang bersifat kedagingan, keduniawian, sehingga membawa kita keluar daripada pemerintahan kerajaan Allah atau pembapaan dalam gerejanya, sehingga kita masuk ke dalam, terjebak kepada jebakan iblis, sehingga kita masuk kepada kondisi yang semakin merosot. Ketika sadar, datang kepada Bapa, mengakui setiap kesalahan dan berjanji kepada Bapa supaya oleh Dia, firman-Nya yang berlabuh di dalam hati dan Roh Kudus yang dicurahkan oleh firman-Nya, Ia akan berakar dan berdasar. Dan Dia akan menumbuhkan iman, kecerdasan engkau mengelola kehidupan ini, sehingga engkau akan terus kuat, survive di dalam setiap musim kehidupan. Walaupun sana sini teriak krisis, engkau tetap masuk kepada dimensi orang yang berbahagia, karena engkau bersama dengan Tuhan dan Roh Tuhan besertamu. Bapak Ibu, arahkan tanganmu ke depan monitor di mana engkau sedang mengikuti acara ini. Sekarang terimalah pengurapan dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun engkau saat ini, jikalau engkau berseru kepada Tuhan, ada pencerahan kembali, sehingga engkau dapat menangkap firman Tuhan yang adalah Roh Allah sendiri, berakar dalam hatimu dan menumbuhkan pengharapan yang baru. Dan peganglah pengharapan itu dan berjalanlah bersama dengan Dia. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, yang lemah ada kekuatan. Setiap persoalan rumah tangga ada terobosan ilahi. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa yang saya lihat di dalam penglihatan, tapi saya tidak sebutkan di sini. Tapi saya tahu Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Pak Bu, jikalau malam ini engkau mengambil cawan perjamuan kudus dan sesuatu yang baru datang kepada engkau, jangan lupa bagikan kesaksian ini melalui di mana engkau beribadah. Tuliskan juga kepada kami supaya kami diberkati oleh engkau. Mari kita angkat cawan perjamuan kudus ini. Angkat rotimu tinggi-tinggi.
Persiapkan semua itu. Diberkatilah roti ini sebagaimana firman Tuhan berkata. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah berkata, inilah tubuhku, makanlah engkau sekalian sebagai peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Angkatlah cawan ini yang berisikan anggur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kasih karunia, sanctification, justification, dan glorification. Engkau disucikan, engkau dibenarkan dan dimuliakan. Dan sekarang terimalah darah Tuhan yang memuliakan kita. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Pak Bu, rasa syukur membuktikan Anda sudah diberkati. Rasa syukur merupakan pintu penyembuhan. Rasa syukur merupakan meterai engkau menerima pengharapan. Rasa syukur engkau sudah nikmati berkat dari Tuhan. Syukurilah, syukurilah, syukurilah. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku sudah terima semuanya Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah menerima firman yang menjadi dasar pengharapanmu, tulis besar, doakan, kerjakan, dan alamilah. Pak Bu, akhirnya kita juga harus berpisah dan kita harus offline. Ibadah virtual ini akan berakhir, tapi sebelumnya Anda akan didoakan. Dan buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dari hati yang dalam, mengembalikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan yang engkau digerakkan oleh Tuhan, persembahan syukur, Anda bisa salurkan melalui rekening yang resmi ada di monitor, layar monitor Anda. Dan angkat tangan. Selesai ibadah saya tutup, jangan langsung beranjak karena Anda bisa mengikuti media informasi pastoral. Bapa di sorga, kami bawa kepada Engkau bangsa kami Indonesia, di mana bangsa kami yang Kau berkati, tentulah Presiden Joko Widodo beserta istri dan anak-anak, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga istri dan anak-anak. Kepada Tuhan kami mohonkan ada pemeliharaan sehingga mereka sehat untuk memimpin bangsa ini. Para menteri yang Tuhan percayakan untuk bekerja sama mereka di dalam perlindungan-Mu. Para pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, Kehakiman, semua jajaran unit komponen bangsa ini yang tidak disebutkan satu persatu, kepada Tuhan kami serahkan dan mohonkanlah berkat penyertaan-Mu sehingga mereka dalam pemeliharaan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini dihadapkan garis terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19, mereka yang terpapar dimanapun mereka berada. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pelihara para tenaga medis, berikanlah mereka perlindungan dan kesehatan dan kecakapan sanggup untuk menjalankan tugas sehingga mereka ada penghiburan dari sorga. Demikian juga para pejabat pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruh jajaran pemerintah daerah dari tingkat camat sampai pada lurah, kami serahkan ke dalam tangan berkat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan secara khusus dan para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, berkat-Mu atas mereka. Dan hamba juga berdoa buat gereja Samkentiwan. Saat ini mereka mengikuti online service ini maupun juga mereka sedang berpergian. Bapa, Engkau sudah memberkati mereka, teruslah memberkati mereka, boleh jadi berkat. Bagi mereka yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan maupun juga persembahan-persembahan, Bapa, Engkau memperhitungkan satu persatu daripada setiap hati yang Tuhan berkati. Dan mereka di dalam kesusahan apapun, Tuhan berjanji Tuhan akan menggenapi.
Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami untuk menyelenggarakan ibadah secara virtual yang kami siarkan melalui online service ini dari Pontianak Psalm 21 Church. Ditayangkan ke seluruh dimanapun mereka mengikuti dan setiap orang yang percaya diberkati. Terima kasih Bapak buat semua pelayan yang terlibat di dalamnya. Pemusik, pemuji, operator, soundman, lighting, dan juga genset, keamanan, semuanya kepada Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah selesai dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam naungan dan pengurapan Roh Allah yang tidak berhenti bekerja di dalam kehidupan kita sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.